Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan kasih, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rase, di acara kita Ambon Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita senantiasa mendoakan saudara kita, karib kerabat kita, terlebih tentu di antara kedua orang tua kita yang masih hadir dalam depan kita, yang hari ini mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menghadirkan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana salhi bil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Demikian juga untuk saudara kita, karib kerabat kita yang hari ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah SWT membuka jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan yang muncul, dan senantiasa terbangun jiwa husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang terjadi, sejatinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan kebaikan, menghadirkan kemuliaan untuk sisi jalan hidup dan kehidupan yang tentu saja makin menghadirkan keberkahan sepanjang hayat. Tidak lupa juga tentu senantiasa kita bermohon berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk fitnah, dari segala bentuk wabah dan musibah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal yudam wa min sayil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah alil azim. Dengan kasih, di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita saat kesulitan mendera manusia. Saat kesulitan mendera manusia. Insyaallah kita akan mentadaburi ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. InsyaAllah kita akan buka surah Yunus, ya, surah yang ke-10, dimulai pada ayat yang ke-11, ya. InsyaAllah hingga ayat yang ke-14. Surah Yunus, surah yang ke-10, ya, dimulai pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Akan bacakan dulu ayatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Fanadarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Wa idza masal insana dzurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Falamma kashafna anhu dzurrahu marra ka'allam yad'una ila dzurrin massah.
Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Terima kasih. Inilah ayat-ayat yang tertera pada surah Yunus, dimulai pada ayat ke-11 hingga ayat ke-14. Setiap pandangan dan hati melewati ayat-ayat Allah tentu saja senantiasa diarahkan, senantiasa dibimbing oleh Allah SWT pada jalan hidup yang lurus yang akan membawanya pada jalan kemuliaan dan kebahagiaan. Bagaimana melalui risalah dakwah yang disampaikan para nabi dan rasul senantiasa terus digemakkan, terus diserukan dan digambarkan demikian luar biasa di dalam Al-Quran. Maka terbagilah manusia dalam 3 kelompok terkait dengan risalah dakwah yang disampaikan para nabi dan rasul sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Ada mereka-mereka yang tatkala datang risalah dakwah di kalangan para nabi dan rasul kepada umatnya, ternyata umatnya ada yang secara terang-terangan menolak, bahkan mendustakan, begitu kan. Demikian halnya juga menentang, bahkan menantang hukum-hukum Allah. Nah, ini kelompok yang pertama, ya, mereka-mereka yang masuk kategori orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, yang menutup dirinya terhadap kebenaran. Sehingga diberikan penjelasan atau tidak diberikan penjelasan, tentu saja mereka tetap tidak akan beriman dan mereka tidak akan tergoyahkan, begitu, dalam makna bahwa mereka tidak mau bergeser dari kekafirannya. Wa na'udzubillah min dzalik. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka-mereka yang tatkala datang risalah dakwah para nabi dan rasul, ada di antara mereka yang berada dalam keraguan-raguan di antara keimanan dan kekafiran. Mereka inilah yang kemudian dikelompokkan di dalam karakter kaum munafik. Mereka yang memiliki standar ganda, begitu ya. Bagaimana mereka di dalam menjalani hidup dan kehidupan senantiasa berupaya untuk meraih kepentingan-kepentingan yang dicita-citakannya. Sehingga antara mulut dengan hati ini senantiasa berbeda. Di hadapan orang-orang yang beriman, mereka menyatakan keimanannya, bahkan kemudian mereka berupaya untuk bisa menguatkan, begitu ya, asumsi atau pandangan orang yang beriman bahwa dia adalah orang yang benar-benar tunduk patuh pada Allah. Namun justru tatkala mereka berhimpun kembali dengan teman-teman mereka, bahkan dalam surah Al-Baqarah katakan ketika mereka berhimpun dengan setan-setan mereka, gitu ya, kalangan mereka yang memang hidup di dalam kezaliman, kedurhakaan dan kejahatan-kejahatan dari kemaksiatan hidup yang mereka lakukan, maka mereka kemudian mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan di tengah-tengah kaum yang beriman itu hanyalah celaan, hanyalah candaan, hanyalah olok-olok semata. Sehingga mereka mengatakan bahwa kami tetap dengan landasan kami di dalam kekafirannya, di dalam keingkarannya.
Jadi kalaupun toh mereka menyatakan beriman di tengah-tengah orang beriman, itu hanya kamuflase, hanya penipuan. Ya, karena memang mereka memiliki muka dua, begitu standar ganda. Mereka gunakan topeng yang satu untuk memperlihatkan kebenarannya. Tapi kemudian di topeng yang satu mereka sebetulnya tetap berada di dalam pijakan kedurhakaan mereka, kekafiran dan keingkaran mereka. Nah, ini betapa bahayanya ya sikap kaum munafik, karena memang tadi standar ganda. Di hadapan mereka-mereka yang taat kepada Allah, ya seolah-olah mereka menggambarkan diri orang yang hebat dengan keimanannya. Tapi ketika mereka sudah berhimpun, berkumpul kembali dengan orang-orang yang cenderung dalam kehidupannya memang berkutat dengan dosa, kejahatan dan kemaksiatan, kezalimannya, bahkan dengan dustanya, ya mereka juga menjadi bagian mereka, bagian dari kehidupan yang juga terus-menerus diselimuti dengan perilaku dosa, kejahatan dan kemaksiatan lainnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita senantiasa berlindung diri ya kepada Allah pendengar AC dari karakter, dari tabiat seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada karakter yang secara total menerima dengan segenap keimanannya apa yang diserukan para nabi dan rasul ya, kepada mereka. Mereka tidak pernah menyaksikan sedikit pun apa yang menjadi ketentuan dan keputusan insyaallah dari apa yang disampaikan risalah para nabi dan rasul kasih Allah. Bahkan mereka yang senantiasa berjuang untuk memutuskan begitu kan setiap perkara berdasarkan kepada aturan-aturan Allah. Mereka yang tak pernah merasa sedih, tak pernah merasa berduka atas segala keputusan yang telah Allah tetapkan. Ketika mereka berhadapan dengan tantangan, rintangan, hambatan, gangguan, bahkan ancaman, ya mereka tetap meyakini dan bersikuh dengan keyakinannya kembali kepada Allah. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya keputusan Allah adalah keputusan terbaik gitu kan, yang akan mengantarkannya pada derajat kemuliaan dan kebahagiaan dalam makna yang sesungguhnya. Jadi kehidupan mereka betul-betul berada dalam sibghah Allah, celupan Allah. Dan dia siap menerima kebenaran dengan segala sanksi, dengan segala resiko-resiko yang harus dihadapi. Sehingga kehidupan mereka tidak tertipu dengan pesona dunia. Apalagi bujukan setan dengan segala cara, dengan segala upaya. Terus setan melakukan reka perdaya. Mereka-mereka yang tak ajak dengan keimanannya agar kemudian digeser gitu ya ke dalam kekafiran. Mereka tetap tidak pernah bergeming begitu ya. Mereka yang tidak pernah bergeser dari ketaatan. Selalu menaikkan aturan-aturan hidup berdasarkan apa yang menjadi ketetapan insyaallah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada lintasan di dalam dirinya, tidak ada hasrat begitu kan, walaupun sejenak untuk berpaling apalagi mendustakan ayat-ayat Allah. Maka sungguh mulia mereka karena di akhir perjalanan kehidupannya mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang peroleh kemenangan dan keberuntungan yang kekal dan abadi. Mereka mendapatkan kenikmatan surga sebagai bagian dari apresiasi di sisi Allah Subhanahu wa taala, penghargaan atas kinerja hidup mereka yang senantiasa tunduk patuh taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian dari hiburan ya bagi mereka-mereka beriman untuk senantiasa terus berjuang, terus berusaha bagaimana ayat-ayat Allah ini senantiasa akan menggembirakan jiwa mereka dengan janji dan harapan insyaallah Subhanahu wa taala yang mutlak benarnya, yang insyaallah ini tentu saja akan senantiasa makin mengukuhkan jiwa mereka. Pendengar AC, kalau kita baca ayat ke-11 hingga ayat ke-14 di surah Yunus, nah ini kita mendapatkan penjelasan terkait dengan bagaimana kondisi-kondisi yang dijalani mereka-mereka yang cenderung berpaling pada aturan-aturan Allah. Maka nasib mereka juga pada akhirnya hanya berhadapan dengan kerugian, hanya berhadapan dengan kebinasaan,
Dan ini adalah akibat dari apa yang mereka perbuat. Kita coba lihat dia di ayat yang ke-11 ya. Kita tadabburi bagaimana Al-Quran mengisyaratkan kepada kita tentang karakter mereka. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Fanazarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Pendengar kasih, kalau pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala kekurangan, Maha sempurna dengan segala ciptaannya, Maha adil dalam memberikan hukuman ataupun pahala. Maka pada ayat ke-11 hingga ayat ke-14 ini dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji karena tidak segera menghukum orang yang durhaka sebagaimana permintaan mereka agar Allah menyegerakan siksa bagi mereka. Justru mereka masih diberikan kesempatan dan peluang untuk kembali kepada tuntunan Al-Quran. Dan sekiranya Allah menyegerakan keburukan, begitu kan, atau mengabulkan doa orang yang memohon kebajikan dengan serta-merta sebagaimana dijabarkan atau sebagaimana diijabahnya doa mereka yang mohon kepada Allah dengan seketika, saya binasalah orang-orang yang berdoa ini. Jadi bagaimana ketika mereka-mereka yang bermohon keburukan serta-merta diijabah oleh Allah sebagaimana orang-orang yang mohon kebajikan dengan seketika, pasti mereka akan binasa begitu ya dengan doa ini. Allah biarkan mereka yang berpaling dari kebenaran terus berada di dalam kesesatannya. Di dunia mereka diliputi permainan yang menghinakan begitu kan. Jadi kalau Allah menyegerakan keburukan sebagaimana hukuman atas perbuatan jahat bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, ya pasti begitu akan diakhiri umur mereka, yakni dibinasakan. Namun Allah justru membiarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan hari kiamat karena mereka tidak meyakini, mereka tidak percaya begitu kan, malah mengejek, malah ngeyel kepada mereka-mereka yang senantiasa mengajak untuk menyeru beriman kepada Allah agar berhati-hati menjalani kehidupan terkait dengan pertanggungjawaban yang nanti akan dijalani ya saat pertanggungjawaban itu hadir, tatkala kiamat terjadi, tatkala hari pertemuan terjadi. Maka mereka akan terus berada di dalam kebingungan. Mereka terus berada di dalam kesesatan mereka. Ya karena inilah kemauan mereka, karena inilah keinginan mereka. Mereka disesatkan karena perbuatan mereka sendiri. Allah sudah memberikan pintu jalan dari jalan hidayah. Allah berikan tuntunan itu. Apalagi tentu secara fisik Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan manusia itu atas makhluk yang lainnya. Allah berikan potensi akal dan fikir pada manusia. Bahkan kemudian gharizah, insting naluri yang memberikan penyadaran kepada mereka untuk bisa memilah dan memilih mana perkara hak dan mana perkara batil. Dituntun dan dibimbing manusia pada nilai-nilai agama yang kemudian menjadikan mereka memiliki taklif, tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah. Namun manakala mereka tidak mau mengoptimalkan akal dan fikirnya, apalagi kemudian mereka tidak mau bersandar kepada hukum-hukum Allah, ya tentu saja mereka terus berada di dalam kebingungan. Apalagi ketika mereka tidak meyakini datangnya hari perhitungan, begitu kan. Jadi kalau dibicarakan hari perhitungan itu ya mereka pasti akan mencemooh, akan memperolok-olok begitu kan, mentertawakan ya dengan nada sinis begitu kan, terkait dengan keyakinan hamba beriman pada
urusan-urusan kehidupan yang menurut mereka tidak akan pernah terjadi. Dan apa yang disampaikan orang beriman kepada mereka dianggap oleh mereka itu sebagai bualan, sebagai kebohongan, sebagai dusta. Lalu justru mereka lah yang mendustakan ayat-ayat Allah gitu kan. Jadi dibalikan begitu ya apa yang terjadi dalam kehidupan itu. Sehingga melihat kebenaran itu menjadi perkara yang menggelisahkan hati. Tapi manakala mereka melihat keburukan dalam kehidupan, mereka justru bersorak-sorai, betul kan, bahagia, gembira karenanya. Oh, na'udzubillah min dzalik ya, kalau kehidupan sudah seperti itu, betul kan. Jadi bagaimana bergeser begitu ya nilai-nilai kebenaran itu di dalam kehidupan. Tapi kondisi seperti ini ya bisa terjadi begitu ya, karena apa yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam Al-Qur'an adalah kebenaran mutlak ya. Dalam kurun waktu dan zaman pasti akan ada mereka-mereka yang tetap dengan kekafiran mereka, dengan keingkaran mereka, mereka yang pongah, arogan, sombong. Seakan-akan mereka bisa menembus langit begitu ya, bahkan menembus bumi. Seakan-akan mereka bisa mengatasi segala perkara dalam kehidupan. Padahal kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena Allah yang mengeluarkan mereka, yang membebaskan mereka dari segala bentuk kesulitan, ya tentu mereka tidak akan mungkin sanggup untuk keluar dari apa yang menjadi kesulitan-kesulitan tersebut. Sehingga kondisi mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang berada di dalam kebingungan. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam kesesatan karena kemauan mereka sendiri, karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya, oleh karena itu, ketika mereka ingin disegerakan datangnya keburukan, gitu kan, sebagai bentuk tantangan, gitu ya. Bisa dibayangkan kalau kemudian hal itu dikabulkan, gitu kan, serta merta dikabulkan, sebagaimana ketika mereka meminta disegerakan kebaikan, maka pasti mereka akan binasa begitu kan. Ya, karena kasih sayang Allah begitu, mereka masih berikan kesempatan peluang. Walaupun mereka masih tetap ngalejek, sekarang sudah masih kena arogan, negdreg, mau karep salangan, ya, dengan segala kehinaannya, dengan segala kejumawaannya, ya Allah masih membiarkan mereka begitu ya. Artinya apa? Masih memberikan kesempatan. Ya, suganwe gitu kan, eling gitu kan, suganwe waras gitu ya, untuk kembali ke jalan Allah. Tapi ya memang begitulah karakter mereka-mereka yang mata hatinya sudah tertutup untuk menerima kebenaran. Sehingga akhirnya Allah SWT pun membiarkan mereka berada di dalam kesesatannya. Fanazarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Ya, selalu bingung mereka itu hakikatnya kan. Kenapa? Karena mereka ya berada di dalam kesesatan, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Bukan Allah tidak memberikan petunjuk, tapi mereka yang menolak petunjuk karena keinginan mereka yang selalu hidup di dalam kejahatan, dosa dan kezaliman mereka. Gitu kan. Akan disinilah kemudian di ayat ke-12 pada surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan kepada kita bagaimana karakter mereka-mereka yang berada di dalam kecenderungan hidup dengan dosa dan kejahatan dan kemaksiatan. Wa idza masal insana dzurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila dzurrim massah. Adzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk atau berdiri. Nah, ini maknanya dalam segala keadaan begitu ya, mereka bermohon begitu ya, dengan segala keluh kesahnya, dengan segala kebingungannya, ya, dibuat repot begitu ketika mereka ditimpa dengan bahaya, ditimpa dengan kemalangan. Sehingga dalam kondisi berbaring begitu ya, istilahnya tertelungkup begitu ya. Kemudian dalam kondisi duduk maupun dalam kondisi dia sedang berdiri, terus dia bermohon agar segera dikeluarkan dari mara bahaya, segala bala dan bencana.
Namun pendengar asih, setelah Allah Subhanahu wa taala hilangkan bahaya dari mereka, ketika mereka bisa keluar dari kebingungan mereka, ketika mereka dikeluarkan dari bala dan bencana, maka ia pun kembali kepada jalan yang sesat. Terus berada di dalam kedurhakaannya kembali. Mereka merasa begitu ya, seolah-olah begitu. Tidak pernah berdoa kepada Allah untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Lempeng gitu ya, poho begitu ya, ketika dia bermohon agar dilepaskan dari segala wabah, dilepaskan dari segala bentuk musibah. Seakan-akan bahkan dia menyangka, dia mengira bahwa apa yang dia miliki ketika dia keluar dari bala dan bencana itu adalah karena perjuangan mereka sendiri. Jadi betapa hinanya mereka ya, saat manusia berhadapan dengan kesulitan gitu kan, maka dia akan merendahkan dirinya di hadapan Allah dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, bahkan berdiri, karena ketidaksabaran mereka dan keluh kesah mereka ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup tersebut. Namun saat Allah SWT memudahkan jalan keluar dari segala kesulitan, maka ia kemudian kembali di dalam kelalaiannya. Seolah-olah ia tidak pernah mengalami kesulitan. Jadi dengan begitu mudah ia melupakan Allah. Bagaimana ia menganggap bahwa keluarnya dirinya dari segala kesulitan adalah karena usahanya. Sehingga akhirnya yang muncul adalah memandang perbuatan buruk mereka itu sebagai bagian dari perbuatan kebaikan bagi mereka. Akibatnya mereka terus larut di dalam dosa dan kejahatan serta kemaksiatannya. Jadi mereka selalu memandang baik perbuatan buruk mereka. Ketika mereka melakukan tindakan kezoliman, tindakan mungkarat dan maksiat, mereka pandang itu adalah kebaikan. Sehingga akhirnya tentu saja akan terasa indah dalam pandangan mereka, walaupun mereka melampaui batas, walaupun mereka berada dalam puncaknya keburukan, puncaknya kezoliman dan kezoliman. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah seperti ini, sudah betul-betul membangkang gitu ya, sudah betul-betul menghinakan, melecehkan hukum-hukum Allah SWT. Jadi mereka baru merasa perlu dengan Allah justru di saat ketika mereka berhadapan dengan bahaya. Bahkan mereka juga tidak tanggung-tanggung minta kepada mereka yang fondasi keimanannya kuat, kokoh gitu kan, untuk berdoa kepada Allah agar bala dan bencana itu segera dituntaskan. Namun manakala dia sudah lepas dari bala dan bencana, dari segala bentuk kesulitan dalam kehidupannya, maka ia lupa begitu ya, seolah-olah ia tidak pernah berdoa tatkala ia berhadapan dengan bahaya yang menimpanya. Jadi melupakan Allah dalam waktu yang sangat singkat begitu, dia lupakan Allah. Karena dia merasa bahwa keluarnya dia dari segala kesulitan, keluarnya dia dari segala bentuk bala dan bencana itu adalah karena usahanya, karena perjuangannya yang secara fisik dia lakukan. Dia lupa begitu bahwa yang berkehendak untuk mengeluarkan bahkan membebaskan diri mereka dari segala bentuk kesulitan itu adalah Allah begitu ya. Tapi karena memang keingkaran mereka, karena kekafiran mereka, sehingga akhirnya mereka dijelaskan di hampir penghujung ayat ke-12 ini dengan kalimat kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka mengira bahwa pekerjaan buruk itu adalah pekerjaan baik bagi mereka, dan mereka terus bergelimang dalam dosa dan kejahatannya. Sehingga itulah yang memang terjadi. Mereka merasakan indah tatkala berbuat dosa, tatkala mereka melampaui batas, tatkala mereka melakukan kezaliman. Aduh, ya Allah, ya Rabb, tentu saja kita berlindung diri, jangan sampai kita masuk kategori karakter manusia seperti ini, begitu kan. Jadi mereka memandang apa yang buruk dalam kehidupan mereka itu adalah kebaikan. Dan Allah SWT kemudian berikan peringatan kepada mereka, sebagaimana ini juga selayaknya dibaca oleh kita agar jadi pelajaran, agar jadi peringatan bagi kita. Di ayat ke-13 ya, di surah Yunus.
Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika nanzil qaumal mujrimin. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ngerasa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat-umat terdahulu karena kekafiran mereka. Karena kecenderungan mereka yang terus-menerus larut dalam dosa, kejahatan dan kemaksiatannya. Terus mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Segala bentuk seruan para nabi dan rasul justru mereka abaikan. Allah telah utus para nabi dan rasul dengan hujah, bukan dengan dalil yang nyata. Bahkan dengan bukti-bukti yang nyata yang menguatkan tentang kenabian dan kerasulan. Dan menguatkan tentang kebenaran apa yang disampaikan para nabi dan rasul. Terkait dengan apa yang harusnya mereka ikuti, apa yang seharusnya mereka taati. Namun ternyata mereka tetap mendustakan. Mereka tetap menentang, bahkan menantang aturan-aturan Allah. Nah ini sebagaimana Allah SWT telah membinasakan umat-umat terdahulu, maka Allah juga pasti akan menghancurkan setiap mereka yang fasik dan melampaui batas. Artinya ini juga berlaku bagi umat-umat yang lain, begitu kan? Ya, tinggal menunggu tanggal mainnya saja, begitu manakala manusia selalu di dalam arogansi, kesombongan, kepongahan, menentang aturan-aturan Allah. Setiap seruan yang datang malah dilecehkan, setiap seruan yang datang malah dihinakan, malah dicerca, malah dicaci, malah kemudian disingkirkan di dalam kehidupan. Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan terngarase bagi mereka-mereka yang ingkar ketika Allah SWT memberikan isyarat bahwa bagaimana Allah telah membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim, padahal datang kepada mereka itu para nabi dan rasul yang menyampaikan keterangan yang nyata dengan hujah, dengan dalil, bahkan dengan bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran itu, tapi kemudian mereka sama sekali tidak mau beriman, maka pasti Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Sehingga ini yang kemudian harusnya menjadi pelajaran sekaligus peringatan berharga untuk menjadikan kita makin mendekat kepada Allah, bukan semakin menjauh. Kenapa? Tentu saja kita harus semakin khauf, begitu ya, merasa takut, begitu ya, kepada Allah. Sebab begitu mudah Allah SWT menghancurkan ya umat-umat yang melakukan dosa dan kejahatan dan kemaksiatannya, bergelimang di dalam dusta dan kezaliman dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana umat-umat terdahulu telah Allah hancurkan. Kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun. Mereka-mereka yang pongah dan sombong. Penghujung kehidupannya berakhir dengan kehidupan yang tragis. Di akhir tragis dari kehidupan mereka-mereka yang ingkar itu ya, mereka berada di dalam kehinaan. Mereka yang ditenggelamkan oleh Allah SWT. Mereka yang kemudian masukkan ke dalam perut bumi dan kemudian dibolak-balikan. Ada istilah yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Dan bagaimana hukuman itu terjadi seumpamanya kepada kaum Lut yang menyimpang dari kebenaran, yang menyimpang dari fitrah. Ketika kemaksiatan dari perilaku homoseks dan lesbi dilakukan. Sehingga kemudian terjadilah bala dan bencana itu. Sehingga ketika mereka di awal-awal mereka senantiasa menantang hukum Allah dan kemudian mereka ingin disegerakan datangnya hukum Allah itu. Ketika Allah masih memberikan peluang kesempatan untuk segera berbenah diri, tapi mereka tidak juga mau beriman, maka akhirnya keputusan dan ketetapan Allah pun berlaku atas diri mereka. Ketika mereka dibenamkan di perut bumi dan kemudian dibolak-balikan begitu ya, kondisi bumi itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Demikian juga ada yang didatangkan dengan hujan batu. Didatangkan juga dengan berbagai kejadian-kejadian yang mengerikan.
dari apa yang bisa kita baca dalam Al-Quran. Tentu ini bukan sekedar kita baca pendengar saya, bukan sekedar didengarkan, tapi juga harus menjadi pengamalan dalam kehidupan kita. Bagaimana seyogianya kita justru makin mengimani ayat-ayat tersebut. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Makin bergetar hati kita, begitu merasa khauf, takut, khawatir kalau kita melanggar aturan Allah. Sehingga tatkala dibacakan ayat-ayat Allah dari fenomena alam raya, dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi masa lalu, ada buktinya, ada faktanya, begitu kan. Bekas-bekas peninggalan mereka-mereka yang berlaku durhaka yang kemudian Allah hancurkan. Tidak Allah sisakan satupun mereka. Yang Allah sisakan hanya bukti-bukti dari negeri-negeri yang dihancurkan, negeri-negeri yang dibenamkan. Dan kisah-kisahnya kemudian dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Maka ini semua tentu akan menjadi pelajaran bahkan peringatan berharga bagi segenap hamba yang beriman. Namun tentu saja bagi mereka yang ingkar itu tidak menambah bagi mereka keimanan. Bahkan yang terjadi mereka makin lari jauh dari kebenaran. Betapa merugi ya hidup yang seperti itu. Sehingga akhirnya Allah SWT pun kemudian memberikan balasan kepada mereka-mereka yang berbuat dosa. Ketika mereka juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka dihancurkan, diluluhlantahkan, diakibatkan karena kedurhakaan mereka. Kalaupun toh kemudian azab itu kemudian tidak segera turun, dengan kemudian menganggap bahwa Allah SWT lengah dari apa yang mereka perbuat, gitu kan. Allah sesungguhnya masih memberikan peluang, masih memberikan kesempatan terbaik untuk melakukan perbaikan atas perilaku durjana yang terjadi pada diri manusia. Namun manakala itu semua tidak diindahkan, terus mereka dengan keangkuhannya tidak mau beriman, menerima kebenaran dari Allah SWT, maka tentunya Allah SWT pun akan menghinakan mereka dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang rugi, akan menjadi orang-orang yang tercela. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, di ayat ke-14 kemudian Allah SWT memberikan sebuah warning ya, sebuah peringatan berharga bagi kita. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Jadi Allah SWT setelahnya menghancurkan orang-orang yang durjana, orang-orang yang selalu dalam keadaan durhaka dan terus-menerus dengan kedurhakaannya, maka Allah SWT ganti mereka itu yang durjana itu sebelumnya itu dengan generasi baru, agar Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Kebaikan ataukah keburukan, perbaikan ataukah kerusakan, kan, keadilan ataukah kezaliman, kan, kebenaran ataukah dusta. Allah kemudian memberikan pahala kepada yang berbuat baik dan tentu Allah menghukum mereka yang berbuat kejahatan. Semua kisah bisa berulang sekali lagi bila manusia tidak memperhatikan seruan dan peringatan dari Allah. Maka tentu saja ini adalah sebuah pelajaran, sebuah peringatan agar kita selalu berhati-hati menjalani kehidupan. Karena ketika Allah SWT sudah mengganti satu generasi, setelah sebelumnya Allah SWT menghancurkan generasi yang cenderung pongah, arogan dan sombong. Dan ketika Allah mengganti dengan generasi baru, ya, maka tentu saja generasi baru ini juga akan diperhatikan oleh Allah SWT, akan diawasi apa yang akan mereka kerjakan. Apakah mereka sama juga dengan generasi sebelumnya, hidup dalam kesombongan, gitu kan? Hidup dalam arogansi, hidup dengan segala kejumawaannya, gitu kan? Terus berlaku zalim, terus berlaku aniaya, melakukan kedustaan, kedurhakaan yang terus bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Maka semua hal yang mereka kerjakan tidak luput dari peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah sesungguhnya juga jadi pembelajaran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti mereka dengan pengganti-pengganti kemudian, gitu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat bagaimana generasi pengganti itu berbuat di muka bumi. Apakah mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah ketika mereka membaca kejadian dari kisah masa lalu dari orang-orang yang durhaka, ataukah justru malah mereka juga sama terbawa dalam kehidupan kedurhakaan.
ya tentunya mereka juga nanti akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik serta menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi inilah timbangan keadilan, al-adalah ya. Keadilan insyaallah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan suatu gambaran yang sangat luar biasa kepada kita tentang keadilan yang maha hebat. Ketika manusia di muka bumi ini sangat sulit untuk menemukan keadilan. Ketika kezaliman terus menganga di muka bumi, maka tentu tidak ada keadilan yang maha hebat selain keadilan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil, begitu kan? Maka ini adalah ayat hiburan agar kita tidak dibuat gelisah hati, begitu kan? Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah diam. Allah SWT tidak akan pernah membiarkan perilaku-perilaku zalim, perilaku-perilaku aniaya, perilaku-perilaku dosa dan kejahatan tatkala terus-menerus dilakukan. Pada akhirnya juga mereka akan berhadapan dengan sanksi hukum. Allah akan balasi mereka-mereka yang berbuat keimanan dan teguh dengan keimanan dengan pahala yang berlipat ganda, dengan apresiasi berupa surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Mereka dihimpun dan mereka tidak akan keluar darinya, kekal dalam kenikmatan surga. Sebagaimana mereka-mereka yang berbuat kejahatan dan terus-menerus larut dalam kedurhakannya, maka mereka juga nanti akan merasakan dampak akibat yang buruk dari perbuatan mereka. Karena Allah SWT tidak pernah lengah. Allah akan menetapkan begitu dan akan menerapkan keadilannya dengan keadilan yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan beberapa ayat dari apa yang kita baca, demikian juga kita tadabburi di surah Yunus ayat 14 ini menjadi pelajaran sekaligus peringatan berharga agar kita makin tunduk patuh kepada Allah, senantiasa merawat, menjaga dan melihara keimanan kita, dan senantiasa kita bermohon kepada Allah agar keimanan yang ada dalam diri kita senantiasa terpelihara. Senantiasa kita berlindung agar kita tidak digelincirkan dari keimanan setelah petunjuk Allah itu jelas datang dalam kehidupan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min syarril ashqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah